Mun kula terusno ya. Pokoke ngaji nggih, pokoke nomor 1 napa? Ngaji. Piye-piye ngaji ku dadekno ilmu. Ilmu iku pertama sing disebut Allah ketika nurono surat Iqra. Allah nu pas nurono surat Iqra mboten bakas donga, mboten kan nomor. Dibakas ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Baca itu menjadikan tahu. Dan ketika Allah mengenalkan sifatnya, sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Allamal insana malam ya'lam. Jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan ilmu. Dari tidak tahu ditahukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bali. Allah itu selalu agamanya dibela logika yang mapan. Saya punya sekian contoh cerita tentang logika. Dulu awal-awal Rasulullah dakwah itu mengajak ila ilahin wahid. Kata orang-orang kafir, aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Muhammad itu aneh, problem kita banyak, masalah kita banyak kok Tuhannya satu. Apa cukup untuk menyelesaikan problem kita? Jadi dulu orang Arab tuh mirip orang Cina. Ini Tuhan bagian hujan, bagian petir, bagian BPKB, bagian pegadaian itu Tuhannya beda-beda. Sertifikat kok udah pinter. Tuhan bagian nangani widadari katanya Mas Mail. Terus ya sudah, logika itu matang sekali sehingga mereka diajak ke Tuhan satu itu mereka bilang innaha adalah syai'un ujab. Itu teori yang aneh Tuhan satu. Wong problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu, solusinya hanya satu. Lalu Nabi membalas dengan hujjah. Kata Nabi, andaikan kamu jadi buruh, jadi pekerja, kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda, dan yang kalau nggak dituruti marah. Kamu menuruti satu, meninggalkan yang satu, menuruti satu, meninggalkan yang satu, mengabaikan yang satu. Enak mana punya majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu Muhammad. Mereka masih bilang Muhammad belum Rasulullah. Terus kata Nabi, begitulah. Wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu itu Tuhan kamu. Kalau banyak-banyak kamu yang bingung. Ya sudah Tuhannya satu aja. Itu hujjah, bukan pakai pedang, bukan pakai kekerasan. Akhirnya menjadi ayat darabawu matalar rajulan fi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Bagi hal yastawiyani masalah, terus kata Allah alhamdulillah. Nah, sehingga kalau kita ngaji mu'in yang ngaji ana sehingga ngerti jihad itu wajibnya itu fardul wasail lal maqasid. Ya sama, kalau wasail itu bisa diabaikan kalau ada konteks tertentu yang cukup pakai sama-sama hasil apa? Maksud. Misalnya begini. Nahi mungkar, melarang terjadinya mungkar. Itu yang penting itu meninggalkan mungkar, bukan melarangnya, tapi meninggalkannya. Misalnya malam ini misalnya ada dangdutan yang pakaiannya seronok misalnya, atau apalah. Kalau dangdutan Islami nanti jadi bingung. Maksudnya yang nonton ini haram apa enggak? Ini nanti Mas Umar Faruk fatwanya bingung. Misalnya yang karuan haram kan kita beri contoh atau apalah, dangdutan atau yang lain dengan pakaian yang tidak pantas. Tapi kalau pantas ya tidak tahu, saya hukumnya tanya Mas Faruk. Terus kiai-kiai itu kan senengannya jagungan, masakan, kadang rokok-rokokan. Tadi mas-mas ya kula nggih ngelelet teng mriku teng dalem. Karena kalau kita ingat, memaksakan tidak melihat itu berat. Saya nak bengi jagungan mbek kanca, mbok sekak, mbok jagungan, pokoknya enggak penting. Tapi ngerti-ngerti esok dan berhasil meninggalkan maksiat. Sehingga kenapa kiai-kiai itu suka jagongan, suka guyon semalaman. Saya sering ditanya orang-orang Islam kota, kenapa sih Gus kiai-kiai NU itu senani jagongan, masakan semalaman? Karena untuk melawan tidak ingin maksiat itu berat kalau kamu ingat-ingat itu. Ketoknya kok luwih menarik dibanding yang di rumah misalnya, macam-macam lah, mau jenis selerane wong lanang. Tapi nak terus ditinggal masak terong, terus ngopi-ngopi, ngelelet, pokoknya apa lah. Ngerti-ngerti esok, maksiatnya wis bar. Itu lebih gampang. Itu namanya al-inkifaf anil ma'asi. Makanya Saizuddin bin Abdissalam punya teori, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Kenapa orang baik disebut ghafilat? Orang-orang yang lupa.
Karena untuk melawan ingin maksiat itu harus bil asbab asyaghilah, dengan faktor-faktor yang menyibukkan. Makanya nak jenengan dadi wong melarat tuh sing seneng. Dadi wong sugih sing seneng. Baru kayak wong melarat tuh sibuk golek ekonomi, wis ora kober. WA orang yang tidak mahramnya, yang tidak halal itu ora kober. Gara-gara mapan itu terus daftarnya banyak. Daftar sing kepengen dibidik. Artinya anggap saja dalam kefikiran itu ada asbab, ada sebab sing dadekno sibuk tidak maksiat. Ketika Anda kaya, anggap saja ada sebab yang menjadikan Anda bisa dermawan. Nah, ilmu seperti ini di pondok mulai gak dipelajari. Jadi kalau suwon, kalau bolak-balik matur. Kenapa baik sama banyak orang? Kalau sering wonten tonggo-tonggo mati, kalau sering cerita, kalau sering lepas jenazah tonggo-tonggo mati. Dia niki jenazah saya sangat. Bojone nganti protes. Apik apa lho Gus, bojoku suwengi-suwengi ku ndelok TV. Suwengi-suwengi bar ndelok TV ya turu ngorok. Kok jenengan puji-puji apik. Terus saya bilang, saya ini peneliti usul fikih kata saya. Kalau ada orang tidur itu gelarnya bukan ninggal tahajud dan ninggal witir, tapi tarokal ma'asiyah. Orang ini berarti ninggal apa? Maksiat. Susah ya apa sih husnudzon? Jadi kalau nak Pak Umar Faruk kiai SK, saat ini mun kiai tenan jare mun datang ngangge SK. Niki cara turu suwengi, niki kula puji. Masya Allah huwa sholihun. Mergo tarokal ma'asiyah kullaha, semalaman ninggal semua maksiat. Mboten napa-napa. Karena hanya dengan cara logika usul fikih itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Tanpa ayat itu kamu tidak tahu, tanpa logika itu kamu tidak tahu. Wong ayate pangeran kok terima contohnya manamukum billail. Secara medis jelas kita butuh istirahat, sistem tubuh kita butuh jeda. Secara fikih barokatun naum niku tarkul mas. Lah kula kepengin niki Mas Umar, Mas Ismail dadi kiai itu kados kula. Punya pandangan yang luas sehingga menghormati yang lain itu gampang. Ana wong turu jare wis gak tahajud, iku kiai apa? Ngeplok nak turu. Ya kiai tenan, wong ninggal maksiat itu top. Ninggal maksiat itu top. Terus turu ku ya penting. Maksudnya penting wis pancen ora ana gunane nggo turu apa. Wiridan nggih, marangeran salah tertarik nek wiridamu menjaluk. Iku menawa malaikat Mikael itu nak wongku melek susah, mesti jaluk. Karena hubungannya dengan pangeran jaluk tok. Lha nek sing wiridan kula seneng muji pangeran. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi. Kula nu jarang njaluk pangeran. Wong kula umpama kerja setengah menit, njaluk gaji ku isin. Pantese njaluk gaji kerja 8 jam 1 bulan njaluk gaji. Donga ngene tok 2 menit. Ya Allah, aktine kadha wa kadha. Wong ra etika. Terus bukan maksud kula, kalau kita pakai ilmu itu semuanya menjadi mudah. Ya, kalau pakai ilmu itu semuanya menjadi apa? Mudah. Dulu para nabi-nabi dulu itu cara pandang itu pakai keilmuan. Dan itu yang disebut qul falillahil hujjatul baligh. Kula nu punya sekian cerita tentang logika-logika yang dibangun ulama. Ya kayak tadi misalnya sujud. Sujud itu 7 anggota harus terlibat. Itu mesti sah. Tapi nyatanya Nabi pernah sungkeman yang pangeran hanya ngendikan sajadalaka wajhi. Walam yazkur al yadan warubadan wal qadam. Terus kedua masalah murtad. Untuk menjadi murtad itu orang sujud ke selain Allah. Mosok saya murtad ngenteni 7 anggota tubuh. Sekedar watul jabhah ke selain Allah itu bisa berstatus apa? Murtad. Nah itu namanya fikih yang muhtamil. Tapi guru-guru kita meskipun bacaannya banyak tetap ngajari kita sujud yang tidak resiko. Ngene iku pakai 7 napa? Anggota. Tapi jagani wong desa-desa sing mungkin lagi latihan Islam, cara ibadah mboten napa sempurna. Di kula cerita logika-logika. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Niku kadang-kadang nyuwun sewu, saking senenge pangeran, niku pangeran yo diwarahi. Tapi mboten krana nglamak mboten, nggih saking senenge. Tapi barokahnya itu lahir fikih-fikih yang sekarang diwarisi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak kula nu sering nak didik kula ngeten. Kancanan wong fasik ku haram. Wong mare katut nakal. Tapi nak diwalik, bina wong fasik iku apik. Iso bina nak kancanan. Iku pun mulai senam otak tak baleni malih. Sampeyan kancanan wong fasik itu enggak boleh. Nanti ketularan apa? Fasik. Tapi kalau bina orang fasik boleh enggak? Bina loh. Boleh kan? Bisa sunat, bisa wajib. Tapi kok iso bina nak kancanan. Meskipun agak berjudi sing katut sapa. Nah, sing katut apa sing soleh dadi fasik, apa sing fasik dadi soleh. Nah, seperti itu muhtamilun. Karena kita mau hukumi sunat, jebule sing soleh dadi fasik. Ngukumi haram ternyata banyak dari pertemanan ini sing fasik dadi soleh. Ada hal-hal yang kita tidak perlu ngambil keputusan karena ini nanti diuji di lapangan. Sebab itu Nabi itu nggak pernah ngambil kesimpulan baku di hal-hal yang sifatnya apa? Sosial. Ayat fa'fu anhum wasfah ya banyak, ayat tegas ya banyak, ayat setengah tegas, setengah nggak tegas ya banyak. Karena di bab-bab sosial itu ada muktadul hal, ada kondisional. Nah ini yang masalah-masalah sing wau didawakan Mbak Fayumi, Mbak Hanit itu seneng ilmu. Sejarah agak unik tentang keluarga kulo. Ibu kulo namanya Yohanit. Yohanit itu nama ibunya Nabi Musa. Kebetulan punya mbak Minduan namanya Yohanit juga mondok. Mondok teng Joso terus mulai itu disenengi mbah kulo. Terus rabi terus Mbak Ul. Buyut kulo. Terus badhe Mbah Mukhid wafat angsal Mbah Fayumi. Terus Mbah Hanit riyen nak cerita kulo, aku di bojo loro iku ahli falak kabeh. Riyen Mbah Mukhid enggak ahli falak, Mbah Fayumi ahli falak. Modele anake bebo ora krungu nak dicritani alime bapake. Mergo wedi kon niru. Kula roh lah kelakuane Gus-gus kula roh hafal. Jadi agar dicritani alime abahe iku bebo tawadhu, bebo. Mergo nak kon niru apa tadi. Terus kula suwun lah di bab-bab tertentu itu baca itu harus baca. Kula gadah kitab namanya Khilyatul Auliya. Niki cerita terakhir kula. Wonten orang tabi'in itu alim alama mimman yutawassalu bihi, orang yang termasuk dipakai wasilah saking soleh, namanya Muhammad bin Munkadir. Niku muridnya Jabir bin Abdillah. Niku nak wonten tiang fasik mati, tiang fasik mati misalnya nyuwun sewu ana wong kok mati oplosan niku kesusu nyolati. Padahal mainstream ahli fikih saat itu kalau ada orang fasik meninggal sebaiknya yang sholat jangan banyak-banyak. Mau nggo syarat gugoro fardhu napa kifayah. Saya ulang lagi, mainstream fatwa saat itu nak nong fasik mati sing salat aja akeh-akeh. Mau nggo syarat gugoro fardhu napa kifayah. Nanti kalau semuanya ikut mensolati dikira gak ada bedanya orang soleh dan orang napa fasik.